Ya, makasih Kak Muti. Halo Hmm. teman-teman semua, perkenalkan nama aku Via. Aku saat ini masih jadi mahasiswa Unpad di jurusan Perikanan. Nah, Hmm. saat ini udah semester akhir nih lagi skripsi, jadi Hmm. mohon doanya ya teman-teman, semoga biar lancar dan juga cepat lulus. Gitu Amin, Kak. amin, amin. Semoga dilancarkan ya Kak ya skripsinya ya. Amin. Karena Kak Lutfia ini udah semester akhir gitu ya, pasti udah paham banget nih kuliah di Perikanan Unpad itu seperti apa gitu ya. Nah, pas banget nih Kak, aku mau nanya-nanya tentang Perikanan Unpad. Nah, kalau kita mulai dulu dari yang umumnya nih Kak, secara umum Boleh, boleh, boleh. Perikanan secara umum Perikanan Unpad ini seperti. Halo? Kak, ya, Hmm, terus ya. Ya, udah. Perikanan Unpad secara umum ya Kak. Nah, jadi teman-teman semua di Unpad ini untuk jurusan perikanannya itu kita agak berbeda nih dari beberapa Hmm. universitas yang lain. Misalkan kalau Hmm. di Unpad itu jadi perikanannya tuh dari awal belum dijurusin mau ke budidaya, mau ke Hmm. penangkapan ataupun mau ke TPHP kayak gitu. Jadi di Hmm. Unpad penjurusan tuh baru semester 5 gitu. Jadi di awal-awal Hmm. kita belajar semuanya, kita belajar benar-benar dari awal banget kayak gitu, Kak. Terus juga ada yang bilang tuh gini Kak, aku pernah dengar katanya ada yang bilang Hmm. kalau misalkan emang masuk perikanan tuh sama juga jadi dokter ikan ya Kak, kayak gitu Kak, ada yang pernah nanya. Nah, Hmm. terus sebenarnya kalau misalkan dibilang iya benar gitu ya, soalnya tuh kita juga benar-benar ngebedah ikan gitu, jadi kita benar-benar Hmm. harus cari tahu ginjalnya di mana, terus kita harus cari tahu jantungnya, ususnya dan lain sebagainya Hmm. gitu Kak. Tapi seru-seru banget. Oke. Oke, jadi ada juga gitu ya ngebedah-bedah ikan gitu ya. Pastinya seru banget ya Kak ya. Betul. Oke, nih Kak, berarti perikanan di Unpad itu lebih kompleks, lebih luas gitu ya kajiannya, karena kan setahu aku ya, di kampus lain, di TPHP itu ada jurusannya sendiri, terus yang budidaya itu ada jurusan Betul. sendiri, bener nggak Kak? Mm-mm. Bener Kak, benar. Oke, nah Kak, karena luas sendiri gitu ya, boleh jelasin nggak Kak, mata kuliahnya tuh seperti apa sih Kak gitu, dan sistem pembelajarannya tuh seperti apa? Nah, untuk mata kuliahnya itu ada yang namanya biologi. Pokoknya mata kuliah sebenarnya banyak ya Kak ya, dan itu karena Mhm. tadi kita luas banget, jadi di semester 1 sampai semester 4 itu kita pelajarin semuanya. Nanti semester Mhm. 5 baru kita suruh milih mau pilih yang mana gitu. Hmm. Nah, apa ya, yang paling aku merasa itu bener-bener worth it banget buat aku tuh waktu itu ada Mhm. namanya mata kuliah TPIK. Jadi di mata kuliah TPI itu kita benar-benar lihat ikan dari telur banget, Mhm. dari benar-benar masih telur banget pokoknya sampai Mhm. itu bentuk ikan kecil kayak gitu. Nah itu tuh yang bikin serunya karena kita tuh begadang di lab, tapi kan berkelompok ya, jadi ramai Hmm. banget, itu ramai banget begadang di lab. Terus tiap 1 jam sekali atau 2 jam sekali itu kita mengamati pakai mikroskop. Jadi kita benar-benar Hmm. ngeliat banget kan dari yang awalnya cuma ada ekornya, terus tahu-tahu udah ada organ Hmm. dalamnya, mulutnya dan lain sebagainya, Hmm. itu seru banget Kak, gitu. Terus selain itu Oke. juga kita banyak juga sih Kak Hmm. belajar-belajar soal oh ya di perikanan juga nggak cuma tentang ikan ya teman-teman, ternyata ada juga tentang udang, kepiting, Hmm. terus juga lobster dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan buat teman-teman yang suka masak, itu ada Kak namanya TPHP. Nah, tadi kan nanti Hmm. di penjurusan ya itu gitu Kak. Hmm. Oke, jadi tadi disebutkan mata kuliahnya apa aja gitu ya, dan seru banget ya kayaknya praktikumnya ya tadi. Iya benar. Terus kita juga suka jalan-jalan Kak, benar. Hmm. Suka jadi tuh Buat. ada traveling buat yang kayak misalkan aku nih, aku suka banget sama traveling Kak. Jadi selama Hmm. aku kuliah tuh aku udah ke 5 kota gitu Kak. Hmm. Itu tuh pernah ke Semarang, pernah ke Pekalongan. Itu kita belajar soal soal ini alat tangkap. Jadi kayak mau nangkep Hmm. ikan tuh pakainya apa aja kayak gitu. Terus aku juga pernah ke Pangandaran, itu bareng teman-teman Hmm. satu angkatan. Itu kita ini Kak cari bintang laut kayak gitu-gitu, pokoknya kerang, Hmm. bintang laut dan lain sebagainya. Pernah juga nih, aku pernah magang di Pangandaran, Pangandaran lagi gitu ya. Di Pangandaran aku magangnya tentang bandeng. Jadi Hmm. aku benar-benar ngurusin tuh ikan bandeng, ngasih pakan, terus kualitas airnya dan lain sebagainya. Sama terakhir banget aku ke Waduk Jati Gede yang paling Hmm. apa namanya deket gitu Kak.
Pokoknya yang suka Oke. traveling bisa banget nih nyobain jurusan perikanan gitu Kak. Soalnya kan di Unpad juga Oh, nggak ada laut ya Kak, jauh banget dari hmm, laut. hmm. Oke, jadi sering jalan-jalan juga gitu ya jurusan ini ya, ternyata. Iya. Oke nih Kak, selama kuliah gitu ya Kak, mata kuliah atau praktikum apa sih Kak yang paling menantang gitu buat Kakak? Yang paling menantang itu menurut aku itu di mata kuliah yang FHA tadi Kak, yang beda-beda Hmm, ikan. Jadi di hmm, mata kuliah di praktikum fisiologi hewan air tuh jadi aku pernah dapat ikan kecil banget Kak, ikan kecil hmm, banget terus sama asletnya disuruh cari ginjalnya tuh bagian mana gitu kan susah ya hmm, kayak itu aja ikannya udah kecil kita harus nyari ginjalnya gitu. Tapi itu emang tantangannya sih di situ. Terus juga waktu itu aku pokoknya berapa ya? Pokoknya aku hampir ada 10 ikan yang kita bedah hmm, bareng-bareng berkelompok gitu. Itu tuh dari mulai pari, hiu, hmm. terus ikan yang emas, mujair dan lain sebagainya. Itu seru sih karena menurut aku pengalaman baru juga gitu buat aku yang bener-bener tahu organ dalam ikan kayak gimana dan lain sebagainya gitu Kak. Oke. Halo, oke, berarti seru banget ya tadi praktikumnya. Nah, kalau tugas-tugasnya nih Kak, banyaknya tuh apa sih Kak? Seperti apa bentuknya gitu? Tugas ya, kasih tahu nggak ya? Nah, Eh, eh, sebenarnya kalau misalkan menurut aku pribadi, setiap jurusan tuh pasti punya tingkat kesusahannya masing-masing ya nggak sih Kak? hmm, Jadi iya, kayak nggak iya, ada setuju. jurusan yang emang bener-bener gampang banget, terus kalian susah banget Hmm, tuh. Sebenarnya semuanya punya standarisasinya masing-masing gitu. Nah, kalau di perikanan itu yang paling menantang menurut aku adalah bikin hmm, laporan praktikum. Itu yang apa ya? Emang yang benar-benar kita harus benar-benar bikin kayak jurnal, terus nanti sama hmm, aslepnya direvisi lagi, udah direvisi dibalikin lagi ke kita, direvisi lagi gitu Kak. Jadi sebenarnya bagus sih, positif juga karena nanti kalau misalnya kita buat skripsi kan kita jadi nggak kaget lagi hmm, ya Kak. Oh kayak gini gini hmm, gini gitu. Tapi mungkin pas aku ngejalaninnya, pas jadi semester 5 semester 6 tuh kayak berat banget gitu rasanya. hmm. Dalam 1 minggu itu aku pernah bikin laporan praktikum sampai 4 laporan praktikum 1 minggu. Jadi 1 minggu tuh ya gitu mantap. Oke, padat banget ya berarti ya sama laporan praktikum ya. Betul. Tapi akhirnya bisa nih ya Kak ya, udah beres ya laporan-laporan praktikum sebelum-sebelumnya. Ya dijalanin ya Sip. kayak. Gimana pun di jalan lah pasti bisa ya Kak ya. Nah, terus Kak, kita beralih nih ke tadi nih udah disinggung juga tentang konsentrasi gitu ya. Nah, boleh jelasin nggak Kak konsentrasinya tuh apa aja? Oh ya, nah di Unpad itu ada empat apa lima ya, Hmm. nanti coba saya kalian aku sebutin. Yang pertama tuh ada budidaya perikanan. Jadi buat kalau misalnya budidaya itu biasanya kita yang suka untuk melihara ikan, terus kita misalkan Hmm. yang mau jadi wirausaha perikanan, kayak gitu-gitu, Hmm. ternak lele, ya sekarang lagi hits banget ternak lele gitu ya. Atau mau punya bisnis di ikan hias dan sebagainya, itu Hmm. bisa nanti ngambilnya di budidaya perikanan. Jadi Hmm. budidaya itu Hmm. benar-benar kita ngurus ikan dari telur banget sampai bisa kita jual untuk ukuran konsumsi. Nah, terus yang kedua ada penangkapan. Kalau misalnya penangkapan seperti namanya, penangkapan berarti itu proses dari ikan itu ditangkap dari laut gitu Kak. Nah, Hmm. kalau di penangkapan itu belajarnya tentang kapal, jenis-jenis kapal, terus juga alat tangkap yang digunakan. Misalkan kayak ada kajian kenapa sih cantrang itu nggak boleh, misalkan kayak gitu. Nah, itu nanti akan dikaji banget di jurusan penangkapan. Terus juga ada juga selain penangkapan ada TPHP. Nah, kalau TPHP ini Hmm. buat kita-kita yang suka masak, terus yang mau bikin produk apa-apa tuh di TPHP. Jadi kayak kita bener-bener belajar gimana bikin bakso ikan, cireng ikan, Hmm. sus ikan, dan lain sebagainya gitu. Selain bikin-bikin di TPHP juga ada penanganan ikan nih Kak. Jadi kalau Hmm. misalkan ikan itu baru ditangkap kan kalau misalkan nggak cepet ditaruh di pendingin suka busuk ya gitu. Jadi Hmm. diajarin pengasinannya kayak gimana, terus pengasapan dan lain sebagainya. Nanti tuh kita akan belajar bareng-bareng. Terus ada juga MSP. MSP Hmm. tuh dia lebih ke kualitas air. Jadi yang paling Hmm. luas nih dari semua apa penjurusan tadi itu MSP. Jadi kayak kualitas budidaya itu seperti apa, danau yang bagus kayak gimana ya, sungai, Hmm. terus daerah aliran sungai itu harusnya kayak gimana, pengolahan limbah gitu-gitu. Dan yang terakhir itu ada sosial ekonomi nih buat kalau misalkan emang yang
suka banget sama Mhm. bisnis, terus yang emang mau bisnis perikanan ataupun nanti mau coba untuk di segi sosialnya, misalkan coba analisis, kenapa ya nelayan Indonesia belum sejahtera kayak gitu-gitu, itu bisa Hmm. banget ke sosial ekonomi gitu Hmm. Kak. Jadi ada 5 ya 5. 5 konsentrasi yang bisa dipilih ya sama mahasiswa perikanan Unpad. Nah, Betul. itu bisa dipilih di semester berapa nih, Kak? Semester kalau pas angkatan aku tuh semester 5, kayaknya sekarang juga masih semester 5 deh Mhm. Kak. Oke, semester 5. Nah, terus kalau untuk skripsinya sendiri, Hmm. itu harus sesuai sama konsentrasinya atau gimana nih, bebas? Atau gimana? Ya, bener banget, Kak. Jadi di semester 5 karena kita tadi udah milih konsentrasi, terus di semester 6 Hmm. sama semester 7 kita belajar yang memang sesuai sama konsentrasi kita aja, gitu. Jadi nanti pas penyusunan skripsinya kita udah tahu, oh mau ngambilnya di sini, gitu, tentang ini, judulnya ini, gitu. Jadi udah terarah gitu sih. Oh, oke. Nah, itu untuk sistem pemilihannya sendiri, itu mahasiswa bebas milih atau misalnya ditentukan oleh nilai atau apa? Nah, ya kalau misalkan tadi di ITB ya, tadi di ITB kan ada TPB tuh. Nah, itu tuh kan berarti kan akan dites lagi ya. Tapi kalau misalkan untuk di perikanan Unpad, untuk pemilihannya itu bebas tergantung kita. Kita mau pilihnya di mana selama kelas itu masih tersedia gitu. Kalau kelasnya Hmm. udah full, mau nggak mau kita harus cari lagi kelas yang lain kayak gitu, Kak. Oke, jadi bebas gitu ya, sesuai minat yang udah dipelajari selama 4 semester sebelumnya, 4 semester sebelumnya gitu ya. Iya, benar. Nah Kak, tadi kan kita udah banyak bahas tentang jurusan perikanannya sendiri. Nah kalau misalnya jalur masuknya nih Kak, di Unpad itu ada apa aja Kak? Jalur masuknya kalau untuk perikanan sebenarnya sama umumnya untuk jalur masuk Unpad ada SNMPTN, SBMPTN sama SMUP jalur mandirinya ya. Cuman oh ya ada satu lagi nih yang tadi aku agak kelewat. Jadi di perikanan Unpad tuh ada dua, ada yang di Pangandaran sama ada yang di Jatinangor. Nah, nanti kalau misalkan kita mau milih SNM atau SBMPTN, kita harus teliti juga nih di situnya mau mau masuk di perikanan Unpad yang di Jatinangor atau yang di Pangandaran gitu, Kak. Hmm. Oke, itu Kak ada bedanya nggak sih Kak atau sama aja sebenarnya? Cuma beda kampus gitu. Iya, gimana ya? Nggak ada punya. Nah, bentar, Kak. Oke, mau di live dulu atau gimana? Kita coba lagi. Halo, Halo, Kak. Suaraku dengeran nggak? ada suaranya tapi videonya nggak ngeplay. Dicoba di live dulu nanti gabung lagi Ya ya. udah. Oke. Iya, boleh. Oke, nah teman-teman, terima kasih ya yang sudah bertanya. Tenang aja karena pertanyaan kamu akan aku bacakan di akhir sesi tanya jawab yang utama. Oke. Terima kasih notonegoro.official yang sudah bertanya. Nanti akan aku tanyakan ya. Oke, Nah, Kak Lutfia. Sudah kembali lagi bersama kita, Kak Lutfia. ya. Maaf ya, Oke, Kak. tadi apa-apa. Tadi kita bahas tentang jurusan perikanan. Ternyata di Unpad ini ada yang di kampus Jatinangor sama di Pangandaran ya. Nah, itu ada bedanya nggak Iya, sih Kak? betul. Atau Sebenarnya kalau dari materi kuliah sebenarnya sama Kak, cuman hmm, teknik pembelajaran aja nih. Kalau misalkan di Pangandaran itu, jadi jadwalnya misalkan minggu ini mata kuliah tentang penangkapan tuh semuanya penangkapan 1 minggu hmm, kayak gitu. Nanti hmm. minggu berikutnya TPHP, jadi seminggu terus TPHP kayak gitu Kak. Cuman enaknya kalau di Pangandaran itu kita bisa langsung praktik gitu Kak, kan deket jadi kayak bisa langsung lihat dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi ada sedikit perbedaan lah gitu ya dalam pembelajarannya ya. Betul. Oke nih Kak, kalau penerimaannya sendiri Kak, ada berapa orang Kak biasanya seangkatan itu? Seangkatan itu banyak ya. Hmm. Itu pas angkatan aku itu sekitar 180-an yang diterima. Hmm. Untuk satu jurusan loh itu, satu jurusan. Jadi emang peluangnya pun besar dan juga nanti dibagi-bagi kelasnya kayak gitu, Hmm. Kak. Oke, jadi lumayan banyak ya, 180 orang terus angkatan satu jurusan gitu. Iya, Hmm. Oke, nah Kak, kalau misalnya mau tahu nih tentang cara daftar gitu, terlebih untuk SMUP-nya, bisa diakses di mana nih Kak? kalau untuk SMUP bisa dicek di Hmm? smupunpad.ac.id.
Oke, di Aceh.id. Ya, aceh.id. Oke nih, kalau Lutfia, selama kuliah gitu ya, pasti banyak banget nih pengalaman dan pelajaran yang udah didapat gitu ya. Dan itu bisa jadi pembelajaran juga untuk para maba nih, Kak. Boleh ngasih tips nggak sih, Kak, ke maba? Apa sih yang harus mereka lakuin gitu, atau mereka siapin biar bisa survive di jurusan ini? ya buat adik-adik semua yang mungkin yang masih Hmm, SMA ataupun yang udah keterima perikanan dan sekarang masih hmm, jadi maba gitu ya. Eh, Kalau misalkan saran dari aku jalanin aja kuliahnya gitu. Kalau misalkan emang ada yang merasa kesulitan atau misalnya ada hmm, yang dibingungin, itu langsung aja kontak dosen atau enggak cari kontak kakak tingkatnya gitu. Itu hmm, karena nanti sama kakak tingkatnya bakal dibantu banget. Nah, terus ada beberapa hal mungkin yang mau aku sampaikan biar nggak menyesal selama jadi hmm, mahasiswa. Itu aku saranin banget buat ikut 4 hal nih Kak. Yang apa? pertama itu organisasi, Hmm, terus yang kedua itu volunteer, yang ketiga itu internship atau magang, hmm, dan yang keempat itu kita harus punya prestasi gitu Kak. hmm, Karena nanti setelah kita lulus itu kita harus seenggaknya kita CV kita tuh bagus gitu, hmm. terisi dan juga kita tuh lulus nggak cuma hanya sekedar lulus aja gitu Kak, tapi punya value Hmm. gitu. Oke, jadi memanfaatkan waktu selagi jadi mahasiswa gitu ya, Kak Lutfi ya. Karena kapan lagi ya, Kak ya? Iya, bener banget. Apalagi magang-magang. Kalau misalkan di jurusan perikanannya sendiri, Hmm, magang tuh emang bener-bener akan apa ya, bikin dia tuh punya hard skill ya. Karena kan hmm, kalau misalkan secara di perikanan tuh teknik kayak teknik banget gitu Kak. Jadi kalau misalnya kita semakin kita banyak magang, kita punya pengalaman dan lain sebagainya, itu hmm. akan bagus banget Kak buat nantinya setelah kita lulus gitu. Oke, semoga bisa diterapin juga gitu ya sama para maba karena memang penting banget nih apa nih yang dikatakan sama Kak Lutfia. Oke nih Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget yang nanya juga tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana Kak? Kalau misal prospek kerja, selama aku kuliah, aku merasanya Hmm, dosen-dosen tuh lebih mengarahkan kita sebagai untuk menjadi wirausaha, Kak. Karena hmm, benar-benar setiap kali kuliah kita dikasih tahu kayak misalkan, oh nanti kalau misalkan kamu udah lulus, kamu bisa budidaya ini hmm, gitu. Jadi lebih menekankan kita sebagai wirausaha. Dan jangan takut kalau untuk berwirausaha di perikanan, mungkin awalnya kita butuh modalnya gede. Tapi hmm, seiring berjalan waktu dan kalau misalkan emang kita udah settle, udah tetap, itu omsetnya juga lumayan. hmm, Aku pernah dengar dari cutting juga dan juga baca-baca di web itu hmm, tuh pas kalau misalnya kita baru-baru untuk wirausaha tuh sekitar 2 juta per bulan untuk hmm, omsetnya. Dan kalau misalnya nanti udah besar banget itu ada yang sampai 11 miliar Kak hmm, per tahun. Coba bayangin iya. 11 miliar per tahun lumayan ya gitu. Untuk prospek kerja pertama di wirausaha. Terus yang kedua bisa juga nih kita kalau misalkan emang yang suka banget untuk di lab gitu ya, bisa banget Hmm, jadi laboran. Jadi misalkan kita nanti kerjanya di LIPI atau kita juga bisa kerja di BPPT atau misalkan di lab-lab analisis juga bisa. hmm, Terus kita juga bisa di kementerian. Nah, ada plusnya juga nih Kak di kementerian. Soalnya untuk Kementerian Perikanan dan Ilmu Kelautan itu kita berdiri sendiri. Kalau misalkan kayak hmm. peternakan sama pertanian kan mereka masih gabung ya. Jadi mungkin nantinya akan lebih terarah gitu. Kita bisa masuk ke Kementerian Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Kelautan nggak ada Hmm, ilmu hmm, dan hmm, Kelautan gitu di KKP. Terus bisa juga jadi dosen. Kalau misalnya kayak dosen, peneliti itu menurut aku bisa sama hmm, bisa juga jadi penyuluh perikanan misalkan atau misalnya bikin startup perikanan ya kan sekarang lagi hmm. eranya revolusi industri 4.0 Ya, nih. Nah, startup perikanan juga tuh bagus banget gitu. oke. Banyak sih Jadi luas Kak gitu ya kalau untuk prospeknya ya. ya, bener banget. Oke, stay bisa jadi entrepreneur, bisa jadi dosen, atau di kementerian juga bisa ya, ternyata luas ternyata. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir nih dari aku sebelum kita beralih ke pertanyaan dari teman-teman. Tentang rencana, nggak pertanyaan terakhir deh, aku belum nanya tentang alasan kalau Tia dulu milih perikanan itu kenapa Kak? Alasannya awalnya aku kecemplung. Oh, Jadi kecemplung. Jadi dulu tuh aku masuk perikanan tuh SNMK. Jadi aku tuh dulu waktu pas SMA, Hmm, aku tuh pengen, pokoknya aku punya tekad banget aku harus masuk jalur SNMPTN gitu Kak. hmm, Pokoknya setiap kali aku doa selalu kayak, ya Allah aku pengen masuk SNMPTN, kayak gitu-gitu iya. deh. Sampai akhirnya pas aku kelas 12, itu guru BK aku bilang, kalau Hmm, misalkan kita ngambil jurusan yang ada kakak tingkatnya di sana, itu peluangnya akan lebih besar gitu kan ya hmm, Kak. Jadi aku terbawa sama omongan dosen guru aku dulu waktu hmm, pas BK. Nah, hmm, terus akhirnya aku milih di
perikanan Unpad yang pertama, yang kedua aku milih agroteknologi. Nah, karena dulu aku tuh pengen banget jadi dokter gitu kan Hmm. ceritanya, pengen banget jadi dokter. Terus akhirnya karena aku nggak memberanikan diri untuk milih pilihan pertama aku di FK, jadi aku masuknya ngambilnya perikanan gitu, Kak. Hmm. Tapi setelah aku menjalankan hampir 4 semester itu, Hmm. justru malah aku dapat insight banget gitu loh, Kak. Kayak misalkan, oh ternyata emang di perikanan tuh masih sedikit orang-orang yang concern di sana gitu, dan Hmm. masih butuh banget nih generasi-generasi muda yang mau aware sama perikanan gitu. Apalagi kan kita kan bilangnya poros maritim dunia ya, Kak, Hmm. gitu. Oke, jadi pertamanya kecemplung tapi akhirnya nyaman gitu ya di jurusan ini Iya, ya. kecemplung akhirnya suka gitu. Ini, Kak. Nah, ini benar-benar pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita ke pertanyaan teman-teman. Boleh di-share nggak, Kak, apa rencana dan harapan setelah lulus nanti? Harapan aku setelah lulus dan mohon doanya juga ya buat teman-teman doanya juga teman-teman semua. Goals aku yang paling besar itu aku pengen bikin startup di bidang perikanan, Kak. Hmm. Karena tadi juga sumber daya ikannya banyak tapi ternyata belum terlalu dioptimalkan kayak Hmm. gitu ya. Jadi goals goals terbesar aku adalah aku pengen buat startup perikanan. Hmm. Tapi untuk jangka pendeknya ini aku harus punya ilmu kan ya, Kak, pastinya. Hmm. Nah, untuk jangka pendeknya ini aku mau insya Allah mau coba S2 dulu Hmm. untuk ngambil di aquaculture-nya lagi, budidaya perikanannya lagi lebih dalam, supaya nantinya saat aku membuat startup aku ngerti bener-bener dari dasar, dari nol banget Hmm. aku tahu kayak gitu. Nah, insya Allah aku mau coba ngambil di Jepang. Doain ya Hmm. teman-teman, aku mau nyoba di Hokkaido University of Japan. Nah, itu jurusannya aquaculture nanti gitu, Kak. Amin, amin. Semoga terwujud dan Amin. dilancarkan jalannya ya, Kak Lutfia ya. Amin. Oke nih, Kak. Kita ke pertanyaan dari teman-teman. Nih, ada dari notonegoro.official. Izin bertanya, Kak, masuk jalur apa? Tadi SNM ya? Mm-mm. Oke, nah Kakak katanya alumni mana? Oh, aku dulu di SMA 55 Jakarta. Pasti teman-teman nggak tahu. Karena Nah, nggak dari Kak Jakarta boleh ini semua ya. nggak tips buat SNMPTN? Boleh, boleh. Nah, jadi teman-teman dulu karena aku adalah anak yang emang pengen banget untuk SNMPTN, jadi aku mempersiapkan Mhm. SNMPTN itu dari aku kelas 10, kelas 1 ya, Hmm. kelas 1 SMA. Hmm. Jadi dulu waktu pas aku kelas 1 SMA, aku udah mulai nanya-nanya tuh sama kakak kelas aku yang masuk Hmm. SNMPTN, kayak Kak gimana sih biar bisa masuk SNMPTN gitu ya. Nah, aku Hmm. tuh waktu itu sempat dapat beberapa tips, Kak. Yang pertama tuh aku harus punya prestasi karena sebenarnya di Heeh. SNMPTN tuh nanti akan ada upload sertifikat. Nah, kalau menurut aku itu bisa jadi pendukung banget sih buat kita gitu ya. Kayak nggak apa-apa sertifikatnya kayak hanya tingkat Jabodetabek atau kalau Hmm. misalnya tingkat nasional tuh udah bagus banget sih gitu. Jadi kalau bisa selama masih SMA prestasinya juga harus digenjot gitu. Hmm. Terus juga nilai. Nah, nilai ini sebenarnya penting banget. Sebenarnya kalau misalkan boleh aku saran, jangan terlalu terpaku sama ranking gitu ya, Kakak, karena kita Hmm. kalau misalnya rankingnya turun udah ngedown duluan gitu Iya. kan, kayak ya aku pasti nggak akan dapet SNMPTN gitu, tapi ternyata Hmm. enggak. Kayak yang penting itu nilai rata-rata nilainya bukan dari rankingnya gitu, Kak. Hmm. Oke. Oke, tadi ya tips dari SNM, tips untuk SNM gitu ya. Yang pastinya bermanfaat banget dan banyak juga nih yang nanya, apa sih Kak tips SNM? Nah, ini udah dibagiin sama Kak Lutfia gitu ya, tips SNM, PTN, gimana caranya biar bisa lolos gitu. Oke, Kak Lutfia. Terus tadi juga ada yang nanya Kak, UKT di Perikanan Unpad itu kisarannya berapa Kak katanya? UKT untuk di perikanan Unpad itu dari mulai 0 rupiah yang buat bidik Hmm. misi sampai yang paling tinggi itu 8,5, Kak. Hmm. Tapi nanti disesuaikan lagi sama orang tua dan juga bisa banget tuh kalau misalkan di Unpad tuh kita mau minta keringan UKT tuh bisa gitu. Jadi jangan takut untuk masa UKT. Dan banyak banget Hmm. beasiswa-beasiswa yang memang buat internal anak Unpadnya juga banyak gitu. Oke, jadi bisa sambil kuliah sambil dicari gitu ya beasiswanya ya. Bener, bener Hmm. banget. Oke nih Kak Lutfia, pertanyaan terakhir nih Kak sebelum kita menutup live kali ini dari Shakira Lisa. Kak, selain S2 di Jepang, kira-kira plan B-nya di mana katanya? Gimana ya? Plan B aku kalau misalkan emang harus di dalam negeri, aku Hmm. plan di IPB, IPB atau nanti di Hmm. UGM gitu. Karena perikanannya juga Amin. bagus. Atau misalnya di Unpad lagi juga boleh, misalkan gitu. Hmm. Amin, amin. Oke nih Kak, sebelum kita menutup live kali ini, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan barangkali dari Kak Lutfia untuk teman-teman, boleh Kak?
Ya, buat teman-teman semua, kalau misalkan closing statement dari aku, pergunakan Hmm. waktunya sebaik mungkin. Dan nanti kalau misalkan memang kalian udah jadi mahasiswa, aku tadi pesan 4 hal itu ya, organisasi, Hmm. volunteer, internship, sama prestasi. Itu penting banget, Hmm. biar nanti setelah kita lulus, kita udah punya value gitu, dan kita udah nggak Hmm. bingung-bingung lagi mau ngisi CV pakai apa, kayak gitu, Hmm. Kak. Semangat juga nih buat kamu, Oke. Ti. Iya. Terima kasih Kak Lutfi ya. Makasih juga, makasih Iya. banget.